Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada video kali ini Madia akan menyoroti satu akun yang mana akun ini sangat berpolemik sekali ya, berkontroversi sekali di kalangan muslim maupun dari kalangan dia sendiri umat Kristen, yaitu akun namanya Tamparagi. Akun ini mengapa sangat berpolemik sekali? Karena dalam posisi pemilik akun ini pun sebenarnya dari umat terjemahan ini juga dia tidak menerangkan identitas agamanya itu dengan sebenarnya gitu loh. Agama Kristen tapi dia beraliran apa gitu loh, apakah Trinitas, apakah Unitarian atau yang lain, itu nggak dijelasin oleh Tamparagi ini gitu loh. Dia menyembunyikan identitasnya itu gitu loh. Jadi ini sebagai tanda tanya juga di kalangan para umat terjemahan gitu loh. Nah, berbicara kepada ajaran Islam, nah akun Tamparagi ini juga sering sekali dia sangat menyerang ajaran Islam itu dari berbagai segi. Tapi syukurnya karena SDM Tamparagi ini sangat rendah, SDM-nya ini sangat rendah sekali, maka dia hanya bisa menyerang ajaran Islam itu dari luarnya doang gitu loh, dari sisi-sisi yang sebenarnya nggak terlalu prinsipal untuk di-counter. Tetapi ya bagaimanapun karena ini suatu serangan-serangan yang walaupun hanya di luar, dari segi-segi ajaran yang luar, tetap harus dikonter juga gitu. Oke. Di sini saya tampilkan video saudara kami yaitu Bamtri yang mengajukan tantangan debat kepada Tamparagi secara terbuka. Terserah Anda tentukan Tamparagi jadwalnya, buatkan posting dan jangan di-add lagi dari akun muslim gitu loh. Dari keterangan dari saudara kami Bamtri ini ternyata orang-orang muslim itu sudah banyak sekali menghubungi Anda tetapi Anda tidak add. Itu menandakan bahwa yang Anda coba untuk hadirkan di live Anda itu ternyata orang-orang ya settingan doang gitu loh. Nah, oleh karena itu kami di sini sebagai muslim menantang Anda. Bamtri, Madia menantang Anda untuk berdebat. Terserah Anda tentukan tempatnya, mau di Geraha Mu'alaf boleh. Mau di akun Anda sendiri buka live, kami akan masuk, kami juga siap, terserah Anda. Oke. Oleh karena itu di sini saya tampilkan dulu argumen dari saudara kami Bamtri. Oke, tapadal Bamtri. Akan tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rasulillah amma ba'd. Kawan-kawan, sahabat-sahabat Bamtri dimanapun Anda berada, sengaja live streaming ini saya buat setelah beberapa saat yang lalu saya merasa dikecoh ya, dihianati oleh channel Kristen Tamparagi. Kemarin di grup itu sangat digembar-gembor oleh pengikut-pengikut Tamparagi ini untuk mengikuti live streaming debat Tamparagi menantang umat muslim. Nah, menurut saya ini adalah waktu yang paling baik bagi saya dan juga umat muslim barangkali untuk berdiskusi secara akal sehat dengan Tamparagi. Akan tetapi kawan-kawan, saudara-saudaraku, dari jam 19.30 saya masuk itu di live streamingnya Tamparagi. Saya tidak pernah di-add. Tidak pernah di-add saya. Ya, tidak pernah di-add saya. Kemudian saya chat Tamparagi, ini Bamtri, tolong di-add.
Nggak digubris juga. Karena yang digubris itu adalah orang-orang yang menurut saya itu adalah teman-temannya sendiri begitu. Jadi skenario apa yang mau dibuat oleh Tanpa Ragi ini? Skenario apa yang mau dibuat oleh Tanpa Ragi ini? Karena di grup debat manapun, terutama di Telegram, akhi, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, dia tidak pernah berani muncul itu. Nggak berani muncul dia, itu nggak berani muncul. Sering kali saya mengajak untuk diskusi dengan cara yang baik, VN, tapi selalu ditolak. Nah kemarin saya dapat Telegram itu bahwa Tanpa Ragi mengadakan live streaming menantang umat muslim untuk berdebat. Nah, ini kan waktu yang baik ya, waktu yang sangat baik bagi saya untuk mendiskusi agama, kebenaran, mencari Tuhan yang benar, membicarakan Tuhan yang benar dengan Tanpa Ragi. Akan tetapi kawan-kawan, sekali lagi, ketika saya masuk di live streamingnya Tanpa Ragi, saya tidak pernah di-add. Saya tungguin 1 jam 30 menit sudah saya tungguin. 1 jam 30 menit. Saya juga share itu di grup Telegram, mana ini Tanpa Ragi, tolong di-add saya mau diskusi dengan cara ini. Tidak di-add juga. Ya, dia malah mau menghabiskan waktu dengan orang-orang yang menurut saya teman-temannya dia juga itu. Iya kan? Jadi Tanpa Ragi, Anda kalau memang berani Tanpa Ragi, silahkan buat tantangan terbuka buat saya. Kalau saya itu sudah buat tantangan terbuka buat Anda. Ya, saya sudah buat surat cinta buat Anda. Kalau memang Anda itu pinter ya, cerdas dalam hal agama ini, ayo diskusi. Diskusi dengan saya, Bang Tri, mewakili umat Islam di Indonesia. Mewakili umat Kristen di Indonesia. Ayo kita debat, diskusi dengan cara yang baik. Saya mau live streaming saya ini, video saya ini nanti share agar Tanpa Ragi yang orang cerdas itu katanya mendengarkan apa seruan hati nurani saya ini, yang ingin sekali berdiskusi dengan beliau. Jadi begitulah kawan-kawan. Tadi di dalam live streamingnya saya hanya bisa mendengarkan ya seperti orang yang menunggu bis yang nggak datang-datang. Saya hanya mendengarkan knalpot motor dan mobil yang berlalu lalang di depan saya. Dia sibuk dengan mengatakan dia itu adalah nabi. Mudah sekali sebetulnya itu kan kawan. Ya, mudah sekali untuk mematahkan itu. Tidak sulit itu. Ya. Apa susahnya itu mengatakan, membantah dia itu bukan nabi? Contoh misalnya tadi, dia membuat ayat-ayat yang serupa dengan Al-Quran. Yang serupa gimana? Coba teman-teman lihat sendiri ayat-ayat yang dibuat oleh Tanpa Ragi itu. Yang serupa itu adalah misalnya bahasanya bahasa Arab. Nah saya tadi mau diskusikan itu saja sebetulnya. Kalau memang engkau ini Tanpa Ragi, kalau memang engkau ini adalah nabi, ya, kalau memang dia nabi, contohkan bacaan ayat Al-Quran. Saya mungkin tidak minta ayat, ya, karena kalau minta ayat yang serupa susah bagi Tanpa Ragi. Kecuali kalau ayat-ayat yang dalam bahasa Indonesia yang sama dengan kitab terjemahannya itu, memang bisa dia buat. Ini Al-Quran loh yang mau dia tandingi, iya kan? Al-Quran yang mau dia tandingi, ya, Al-Quran yang mau dia tandingi. Saya sedih sebetulnya, mau nangis saya. Kalau dikatakan itu sebuah penistaan, sangat benar menurut saya, iya kan? Terus kalau mau kita katakan dia itu adalah aliran sesat yang mengatakan dirinya itu adalah nabi, ini juga bisa diproses. Tapi kan kita umat Islam tidak mau begitu ya.
apalagi untuk dunia debat ini. Tapi dia menjadikan sebuah lelucon sepertinya, lelucon, ya, lucu-lucuan. Saya mau masuk tadi membicarakan ini dengan baik. Saya mau sampaikan ke Tanpa Ragi. Tanpa Ragi, engkau bukan nabi. Pasti dia nanya, coba. Dia kan selalu ngomong itu tadi. Buktikan saya ini bukan nabi. Buktikan Tanpa Ragi ini bukan nabi. Mudah saja. Kan di open videonya itu, open streamingnya tadi dibuka dengan dia bisa membuat ayat serupa dengan Al-Quran. Itu sudah jelas tidak memenuhi syarat. Kenapa? Al-Quran itu bahasanya adalah bahasa Arab. Satu. Yang kedua, dia mengakui sebagai nabi dan mempunyai mukjizat. Mukjizat itu pun dia tidak memahami apa itu mukjizat. Betul tidak kawan-kawan? Mukjizat itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada utusannya. Itu pun diberikan ketika umat yang tidak mempercayai Nabi itu untuk melakukan sesuatu yang di luar akal, ya, bahkan menentang hukum alam. Itu yang mukjizat, iya kan? Nah, akan tetapi Tanpa Ragi dengan kebodohannya, dia membuat sebuah video tadi di open streamingnya itu, membuat video dia membelah matahari. Apakah bisa itu dikatakan mukjizat? Tidak. Karena mukjizat itu adalah sesuatu yang tiba-tiba sesaat ketika umat yang tidak mempercayainya itu meminta sesuatu di luar akal. Lah, saya mau mengatakan itu ke Tanpa Ragi tadi. Tanpa Ragi, kalau memang engkau adalah nabi, coba hari ini adalah malam hari ini adalah malam hari. Coba siangkan hari, ya. Sekarang malam, coba siangkan hari ini 10 detik saja. Kau buat siang hari ini. Kalau memang kau nabi, kan mudah saja. Bisa kita permalukan dia. Iya kan? Nah, itulah kerjaan Tanpa Ragi. Jadi, kawan-kawan, inilah gunanya channel ini, ya. Channel Islam yang bermunculan untuk melawan pembodohan seperti ini. Itu jelas sekali pembodohan. Coba kawan-kawan lihat di chat, di room chatnya itu bersorak-sorai itu pendukung Tanpa Ragi hebat, Tanpa Ragi keren, Tanpa Ragi pintar. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mungkin ini adalah salah satu tanda ya kawan-kawan ya. Salah satu tanda. Tapi mudah-mudahan Allah jauhkan musibah-musibah itu menimpa kita. Jadi begini kawan-kawan, ini adalah sebuah kemungkaran, ya. Orang Islam yang Islamnya itu adalah Islam yang KTP, katakanlah Islam itu Islam abangan, maka ketika menonton video Tanpa Ragi yang seperti itu, yakinlah kawan-kawan, itu akan goyah itu imannya. Nah, inilah yang mau kita selamatkan. Ini yang mau kita selamatkan. Kasihan kita. Jadi kawan-kawan, saya mengajak kawan-kawan Islam di seluruh Indonesia terutama, kita lawan pembodohan umat beragama ini. Ini pembodohan umat beragama, ya. Kita selamatkan kawan-kawan kita, saudara-saudara muslim kita yang barangkali hari ini tidak mengetahui ajaran Islam itu bagaimana. Kita selamatkan mereka melalui channel-channel Islam. Banyak sekali channel-channel Islam, ya. Untuk debat ini banyak sekali. Lalu untuk informasi debat ini banyak sekali. Maka saya membuat live streaming ini, saya khususkan ini buat Tanpa Ragi. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan kepada Tanpa Ragi. Saya sedikit kesal, ya, kecewa. Saya sangat tertarik sebetulnya dengan tantangan Tanpa Ragi membuat live streaming. Dibuat pula iming-iming kesempatan buat umat muslim untuk berdebat dengan Tanpa Ragi. Emang Tanpa Ragi siapa? Ya, kok
seolah-olah berbicara seperti orang yang sangat dihormati gitu ya. Kesempatan umat muslim untuk berdebat dengan tanpa ragu. Jadi begitulah kawan-kawan. Di grup saya juga sudah tantang tanpa ragi. Dia tidak pernah ngomong di sana. Yang ngomong itu adalah pengecut-pengecut yang lain, ya, yang sangat mengagung-agungkan tanpa ragi, ya, dikit-dikit tanpa ragi, sedikit-sedikit cipri, ya. Oh, isi kepalanya nggak ada. Nggak ada. Kawan-kawan kan bisa lihat ini ya. Kawan-kawan bisa lihat ketika mereka berdebat menggunakan VN, baik dengan Bang Zul, dengan saya, dengan kawan-kawan muslim yang lain, ketahuan isinya gimana. Isinya cuma fitnah, kemudian hujat menghujat. Iya kan? Itu saja isinya. Ketika kita berdebat, kita layani mereka itu, kita ikuti, mereka tidak mampu. Ya, tidak mampu. Mau berdebat dengan umat muslim. Saya rasa dengan umat muslim manapun ya, yang betul-betul menjalankan ajaran Islam. Jadi umat Kristen kalau mau berdebat itu tidak bisa. Dengan umat Islam yang manapun, yang benar-benar menjalankan ajaran Islam. Coba lihat ketika mereka mengutip-ngutip ayat Al-Quran itu saya mau ketawa. Ya, dipotong ayatnya itu, apalagi yang kiblatnya adalah kiblatnya kepada Christian Prince. Kalau kiblatnya ke Christian Prince, itu udah pasti, jelas sekali. Kalau kiblatnya ke sana, kalau udah motong ayat, itu udah jelas itu. Udah salah itu. Ya, suka motong-motong ayat. Jadi saya juga mau menyapa kawan-kawan di sini. Saya lihat juga sudah banyak yang hadir. Oke, tadi sudah kita dengarkan dari saudara kita dari Muslim yang menjawab tantangan dari Tamparagi, yang menjelaskan bahwa sebenarnya Tamparagi telah membohongi orang-orang. Ternyata dari kaum muslimin, dari umat Islam yang mau masuk mencoba untuk berdebat sama Tamparagi, ternyata tidak di-add oleh Tamparagi. Nah, ini buktinya. Nah, itu bisa kita ambil kesimpulan walaupun tidak 100%, tetapi sebenarnya hal-hal yang debat-debat live oleh Tamparagi itu kebanyakan settingan dari Tamparagi itu sendiri. Karena ini berdasarkan dari fakta dari kaum muslimin yang mau masuk berdebat sama Tamparagi, itu ternyata tidak dikonfirmasi oleh Tamparagi atau tidak di-add. Nah, oleh karena itu Tamparagi sebagai pembuktian, Anda buat postingan dan jangan lagi Anda membohongin kami gitu loh. Jangan lagi Anda berbohong mau berdebat kepada muslim, ternyata Anda tidak berani me-add kami gitu loh. Me-add orang-orang muslim, termasuk Bamtri ini. Dia sudah siap menerima tantangan debat Anda gitu loh. Nah, di sini juga saya sebagai media mau menampilkan sedikit track record historis Tamparagi ini. Sebenarnya pada akun saya juga dia sudah beberapa kali men-strike beberapa video saya, terpotong-potong oleh akun yang bernama Tamparagi ini. Tapi alhamdulillah akun yang dimana dia menafsirkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62 itu belum terpotong atau belum kena strike atau kena hilang, hanya saja sebagian gitu loh. Ini saya tampilkan beberapa postingan video saya yang pernah mengkonfirmasi kepada Tamparagi agar jangan kalau mengutip ayat Al-Quran itu membuat tafsir yang salah gitu loh. Ini saya tampilkan dulu. Nah, ini sebelumnya saya sudah pernah konfirmasi kepada Tamparagi. Saya sudah menyampaikan kepada Tamparagi apabila mengutip ayat Al-Quran atau hadis Nabi tidak ada yang melarang. Tetapi jangan Anda menafsirkan, memalsukan atau menista ayat Al-Quran itu sendiri dengan menyimpangkan tafsirnya, dengan menyimpangkan ayatnya. Di mana kita ketahui bersama
dalam postingan tanpa ragi dia menafsirkan ayat Al-Quran tersebut, dia menambahkan kata adalah setelah orang-orang yang beriman. Maka subjek yang terjadi pada surah Al-Baqarah ayat 62 itu menjadi hilang, menjadi 3. Padahal asalnya ialah orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan Sabiin, Nah, karena tanpa ragi dengan menambahkan kata adalah setelah orang-orang beriman, maka pengertiannya berbeda. Orang-orang beriman adalah, titik 2, orang-orang beriman, titik 2, Yahudi, Nasrani, dan Sabiin. Dan ini terjadi. Begitu saya konfirmasi ke tanpa ragi, hasilnya seperti ini gitu loh. Hasilnya yang dilakukan oleh tanpa ragi seperti ini. Malah dia seperti on gitu loh, blow on, apa namanya orang nyebut tuh, nggak mau tahu, padahal dia yang salah gitu loh. Dia yang salah, dia sendiri yang menafsirkan ayat Al-Quran kami seperti itu, dia sendiri yang ngambek gitu, yang ngeles sama sekali, sangat ngeles, sangat parah hitungannya, sangat parah sekali gitu loh. Nah, di sini juga dia permasalahin tanda kurung pada masa ini. Padahal tanda kurung di dalam Al-Quran terjemahan itu malah menjelaskan bahwa teks-teks sebelum ayat itu gitu loh, bukan membuat makna baru dalam kurung itu gitu loh, malah menjelaskan teks-teks itu. Tetapi dasar tanpa ragi dia kembali membuat suatu yang berulah gitu loh. Ini saya tampilkannya dalilnya yang dia simpangkan ayat Al-Quran tersebut. Saya tampilkan dulu nih. Nah, kita sudah bisa simak ya, ini video yang disimpangkan atau ditafsirkan lain salah oleh tanpa ragi, tidak sesuai dengan tafsir Al-Quran itu sendiri. Nah, ini dia menambahkan kata adalah di surah Al-Baqarah ayat 62. Mari kita simak. Kok saya nggak ngelihat ya? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabiin, bukan orang-orang Islam. Juga pada semua ayat tentang surga yang tadi saya bacakan, tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa orang Islam masuk surga. Gitu. Kok saya nggak ngelihat ya? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabiin, bukan orang-orang Islam. Juga pada semua ayat tentang surga yang tadi saya bacakan, tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa orang Islam masuk surga. Oke, kita bisa simak sama-sama ya, bahwa sebenarnya tanpa ragi ini menghilangkan makna orang yang beriman di surah Al-Baqarah ayat 62 itu. Dan ini yang membuat fakta yang sebenarnya yang terjadi gitu. Begitu saya konfirmasi kepada tanpa ragi, malah dia mengolok-olok saya. Ini masuk email tanpa ragi ke email saya. Ini balasannya. Kasihan kamu, Allahmu yang kelupaan menyebut kamu di kitab sucimu sendiri. Mahayal kamu. Padahal kan dia yang menghilangkan makna orang beriman itu gitu loh. Dengan menambahkan kata adalah kan dia sendiri. Coba Anda buka tafsir Al-Baqarah, terjemahan Al-Baqarah surat ayat 62. Itu tidak ada kata adalah, sehingga maknanya tidak hilang. Orang-orang beriman itu memang orang-orang yang menyebut kaum kami sendiri dari umat Islam itu sendiri. Ya kan, baik umat Islam yang sebelum dan sesudah Islam itu ada, dan kemudian para orang-orang Yahudi, kemudian juga orang Nasrani, kemudian Sabiin, ada 4 subjek. Nah, ternyata begini hasilnya dari orang yang bernama tanpa ragi gitu loh. Membuat sesuatu yang sangat fatal ini, coba lihat ya, nah ini. Malah dia ngolok-ngolok saya di sini. Sudahlah, kenyataan Tuhanmu itu yang memutuskan untuk masuk neraka. Tuhan saya tidak, kan begini. Apa sifat begini orang gitu loh. Padahal di tafsir Al-Quran tidak seperti itu gitu loh. Ini masuk akun dari tanpa ragi ke email saya, ke akun saya, ini balasannya. Begini, begitu saya konfirmasi ke dia. Apa begini
akhlak orang yang dikatakan pintar ini gitu loh. Apa ini baik begitu loh. Sudah menyalahkan ayat Al-Qur'an, menafsirkan lain-lain. Ujung-ujungnya balasannya seperti ini pada umat Islam gitu loh. Ini kan sangat fatal. Padahal kalau dia buka tafsir ayat Al-Qur'an itu dengan sebenarnya, itu tidak ada kata adalah. Tidak ada kata adalah. Yang benar adalah orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in. Nah itu sudah sangat jelas sebenarnya di teks terjemahan Al-Qur'an itu sudah sangat jelas, Al-Baqarah ayat 62. Dan ternyata yang dilakukan tanpa ragi seperti ini gitu loh. Ini yang membuat sebenarnya dia itu bukannya dihormatin, dihargain orang. Ini merendahkan derajat dia sendiri. Coba tanpa ragi, bagaimana kalau kitab Anda disimpangkan orang tafsirnya ayat kitab-kitab, apa Anda marah gitu loh. Ini kan si kitab Al-Qur'an ini ya, ini kan tafsirnya kan sudah ada, sudah sangat jelas. Nah ini balasan dia, masuk terus ke akun saya nih, sangat jelas kenapa dia coba-coba membuat sesuatu seperti itu gitu loh. Oleh karena itu ya inilah pengalaman buat kita ya, kepada saudara-saudara kita yang lain, bahwa orang-orang kafir itu menghalalkan segala cara dia untuk membuat sesuatu yang dia inginkan tercapai. Dia tidak peduli, dia mengutip ayat Al-Qur'an tapi menyalahin tafsirnya gitu loh. Sebenarnya di video ini adalah yang akun tanpa ragi yang mau masuk surga takut neraka itu loh, judulnya videonya ini termuat di dalam sini, di dalam video tanpa ragi ini gitu loh. Yang dia salahkan ayat ini adalah takut neraka, ingin masuk surga, itu judulnya dalam akun dia itu ada ini. Ada dia menafsirkan ayat Al-Qur'an menyalahin itu. Juga di dalam itu juga ada dia menyalahkan makna wariduha. Pada saat itu orang-orang kan berbondong-bondong mendatangi neraka, dalam kurung surga dan jembatan. Itu mendatangi itu maknanya dirubah tanpa ragi dengan masuk neraka. Terus makna yang lain juga pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu kan kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah itu disimpangkan juga oleh tanpa ragi. Makna ayat tersebut yang wa ma khalaqtul jinna insan illa liya'budun itu disimpangkan tanpa ragi juga. Cuman saya tidak tidak sampaikan di sini, tidak saya postingkan itu makna itu. Saya hanya konsentrasi di makna yang sangat parah ini di Al-Baqarah ayat 62 ini. Dia menghilangkan makna orang-orang yang beriman di terjemahan itu gitu loh. Nah, ujung-ujungnya dia begini. Apa waras orang itu gitu loh. Saya yang mengkonfirmasi ke dia, malah saya yang diginikan. Kan Pak, nah malah diolok-olok, ya kasihan kamu. Allahmu yang lupa menyebutkan begini sifatnya. Ini yang diidolakan umat kaum terjemahan kepada tanpa ragi gitu loh. Sangat parah kan ini. Oke, saya kira untuk postingan ini saya cukup dulu ya. Kemudian saya hanya menyampaikan kepada kaum muslimin dimanapun saat ini. Oke, di sini saya hanya bisa menyimpulkan bahwa tanpa ragi umat Islam itu tidak marah kalau Anda membahas agama Islam, itu tidak marah. Kalau Anda lurus baik-baik saja berbicara tentang Islam. Umat Islam akan marah, akan menjawab itu semua apabila Anda menyalahin, menyimpangkan. Seperti yang saya tampilkan tadi, itu kan menyimpang itu. Menyimpangkan ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian saya garis bawahi tanpa ragi sebenarnya track recordnya juga sudah tidak di kalangan dia sendiri juga, baik sang debater maupun yang lain-lain, sebagian dari pendeta MYM itu juga Anda bisa lihat di akun mereka juga sangat berpandangan negatif sekali kepada orang yang bernama akun tanpa ragi ini gitu loh. Jadi ini semua bukan hanya di kalangan Islam ternyata ini orang. Karena apa? Karena dia tidak menunjukkan identitas agamanya. Dia Kristen apa juga tidak berani dia sebutkan. Pada saat ditanya oleh umat Islam, kalau anda orang nabi, bisakah Anda menunjukkan atau menjelaskan bahwa apakah COVID itu bisa hilang?
tidak bisa juga, ya kan. Jadi banyak kebohongan-kebohongan yang ditampilkan tanpa ragi. Oke, oleh karena itu ya kepada kaum muslimin, sebagai tidak ada hal-hal yang membuat negatif kepada ajaran Islam, kita berusaha untuk mengcounter, menjawab ini semua. Khususnya kita fokuskan kepada akun-akun yang seperti ini gitu loh, yang sangat parah banget gitu loh. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.